Bismillahirrahmanirrahim. Makhtab, when Syar'i meets style. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal abdal kafirah." Dan sesungguhnya hamba yang kafir, wa fi riwayatin al-fajirah, dalam riwayat yang lain hamba yang pendosa. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Apabila di penghujung kehidupannya di dunia dan akan memasuki pintu gerbang kehidupan akhirat, maka turun kepadanya para malaikat. Giladun syidadun, mereka adalah para malaikat yang keras lagi kasar. Sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh minan nar, mereka membawa sebuah pakaian kasar dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, lalu duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sih, sampai akhirnya malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kepada murka Allah dan kemarahannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa fi jasadihi, ruhnya itu berpencar ke seluruh jasadnya, berpegang erat, tidak mau keluar, tidak mau mati, tidak mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudul kathiru syu'ab minas sufil mablul. Malaikat maut menarik ruhnya secara paksa, seperti ditariknya besi yang bercabang-cabang tajam, yang cabangnya sangat banyak, dari kulit yang basah. Jadi jamaah sekalian, besi bercabang-cabang, cabangnya itu banyak dan tajam, dililit dengan kulit yang basah. Kemudian ditarik keras besi tersebut. Maka apa yang terjadi? Tentu kulit itu akan tercabik-cabik. Itulah yang terjadi pada dirinya. Fatuqatta'u ma'aha al-uruq wal asab. Kata Nabi SAW, karena ditarik ruhnya secara keras, terputus-putuslah urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya azab yang menimpa orang musyrik, orang kafir, tatkala dicabut ruhnya. Ini belum apa-apa dibandingkan azab kubur. Ini baru azab saat ditarik ruhnya. Kerasnya kematian yang dialami oleh orang yang tidak beriman, orang yang kafir kepada Allah, yang menuhankan selain Allah, yang tidak mau mengikuti agama Islam, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahsyat sekali kematiannya. Enggak sampai di situ saja. Lanjutan hadis, fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard. Maka setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi pun melaknatnya. Wa kullu malakin fis sama', dan juga setiap malaikat yang ada di langit ikut melaknatnya, yaitu mendoakan supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Wa tuglaqu abwabus sama', dan ditutuplah pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Tidaklah ada sekumpulan para malaikat penjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak lewat menaiki pintu langit yang mereka jaga. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayakhudhuha, malaikat maut pun menggenggam ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Maka apabila malaikat maut telah menggenggam ruhnya, mereka, yaitu para malaikat yang datang sebelumnya, yang wajah-wajah mereka hitam tadi, yang sangat keras lagi kasar, segera merampas
ruhnya dari tangan malaikat maut tidak mereka biarkan di tangannya walaupun sekejap mata. Kemudian mereka letakkan ruhnya di dalam pakaian kasar, kain kafan yang keras yang mereka bawa dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihil jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka dia pun keluar darinya, yaitu dari muka bumi ini, dengan aroma bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, mereka pun membawa dia ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Maka tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali para malaikat itu bertanya, siapakah ruh yang buruk ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan. Maka mereka menjawab, dia adalah fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan menyebut seburuk-buruk namanya yang pernah dinamakan untuknya ketika di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya dia tiba di langit pertama, yaitu di depan pintu langit yang pertama. Fayustaftahu lahu, lalu dimintai izin untuk dibukakan baginya. Fala yuftah lahu, namun tidak diizinkan pintu langit dibuka untuknya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-40. La tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Jemaah sekalian, di sini terkandung ditutupnya pintu-pintu langit bagi orang-orang yang tidak beriman, dan ditetapkan juga mereka tidak mungkin masuk surga. Dan orang-orang yang tidak beriman disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 40 ini, di lafaz sebelumnya, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Ini dua bentuk kekafiran mereka, sehingga ditutup pintu-pintu langit untuk mereka dan tidak mungkin mereka masuk surga. Apa kekafiran mereka? Yang pertama, mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya, menolak untuk beriman, menolak untuk mempercayai ajaran para rasul sebagai ajaran yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, menyombongkan diri darinya. Artinya, walaupun dia akui itu kebenaran, tapi dia tidak mau tunduk kepadanya. Yaitu dia tidak mau tunduk pada salah satu syariat yang Allah turunkan, yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah orang yang kafir kepada Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian lanjutan hadis, Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah amalan hambaku tersebut di sijjin, fil ardi sufla, yaitu yang terdapat di bumi yang paling bawah. Disitulah diletakkan catatan amalannya. Summa yuqal, kemudian dikatakan, aidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku itu ke bumi. Fa anni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka dari bumi itu. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya lah aku kembalikan mereka, yaitu dikuburkan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya pula aku akan mengeluarkan mereka kembali, yaitu dibangkitkan. Maka jemaah sekalian, apa yang terjadi pada ruhnya? Fatutrahu ruhuhu minas sama'i tarhan, maka dilemparlah ruhnya dengan satu lemparan dari langit, hatta taqa'a fi jasadihi, sampai akhirnya menyatu kembali dengan jasadnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Al-Hajj ayat ke-31. Kata Allah, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiqa." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Jemaah sekalian, di sini terkandung keburukan yang menimpa orang musyrik. Jadi dia betul-betul dilempar dari langit, kemudian menyatu kembali dengan jasadnya. Inilah ruh yang tertolak di langit dan dilempar kembali ke bumi, dan sungguh buruk perumpamaan yang diberikan kepadanya. Kata Allah, seakan dia jatuh dari langit,
kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ini juga memiliki makna perumpamaan. Dia jatuh dari langit, yaitu dia meninggalkan kemuliaan tauhid kepada hinanya kesyirikan. Dia disambar oleh burung, artinya dia dikuasai oleh setan. Bagaikan burung yang mencengkramnya dan mencabik-cabik dirinya. Begitulah perumpamaan orang musyrik di hadapan setan. Dia dikuasai oleh setan. Apa yang diinginkan oleh setan itu dia lakukan. Atau dia diterbangkan oleh angin, yaitu hawa nafsunya. Dia juga selalu mengikuti hawa nafsunya. Itulah buruknya perumpamaan orang musyrik. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi." Ruhnya pun kembali ke jasadnya. Qala fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Dia pun bisa mendengarkan langkah-langkah kaki para sahabatnya yang meninggalkan kuburannya. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar. Lalu datanglah dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir yang sangat mengagetkannya. Fayantahirani wa yujlisani. Kemudian membentaknya, membuat dia duduk. Fayaqulani lahu. Lalu berkata kepadanya, yaitu menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi jemaah sekalian, apakah dia musyrik atau dia orang yang beriman? Pertanyaannya sama. Malaikat yang bertanya pun sama dan jawabannya harus sama. Kalau jawabannya tidak sama, berarti jawabannya salah. Orang beriman menjawab yang benar. Mari kita lihat apa jawaban orang kafir ini. Fayaqulani lahu. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul, dia menjawab, "Ha la adri." Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqul, "Ha la adri." Saya tidak tahu. Fayaqulani ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu? Fala yahtadi lismihi. Maka dia tidak mendapatkan hidayah untuk mengetahui namanya. Padahal dulu di dunia dia tahu. Yang diutus kepada umat akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir tahu, pernah dengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir. Tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Fayuqal, lalu dikatakan Muhammad, dia adalah Muhammad. Fayaqul, lalu dia mengatakan, "Ha la adri, sami'tun nas yaquluna dzak." Aku tidak tahu, memang aku pernah mendengarkan orang-orang mengatakan itu. Maka jemaah sekalian, di sini terkandung sebagaimana kata Ibnu Hajar, fihi dhammut taqlid fil i'tiqadat. Di dalamnya ada celaan terhadap sikap taklid, ikut-ikutan dalam masalah-masalah akidah. Jadi harus kita belajar, enggak boleh ikut-ikutan. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqal, dikatakan kepadanya, la daraita wala talauta. Kamu memang tidak ketahui dan kamu memang tidak membaca. Artinya kamu enggak belajar ketika di dunia. Terkandung di dalamnya bahaya kejahilan dan tidak menuntut ilmu. Jadi ilmu yang sahih, ilmu yang benar, itulah yang dibangun di atasnya akidah yang benar. Fayunadi munadin minas sama'i. Lalu terdengarlah penyeru dari langit. An kadzab, hambaku itu salah. Jawabannya tidak benar, dusta. Fa'afrishu lahu minan nar, maka hamparkan untuknya tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah dari neraka itu ke kuburannya panasnya dan racun-racunnya. Subhanallah jemaah sekalian, seperti apa itu? Panas yang beracun. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Dan disempitkan kuburannya sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Kuburan yang sudah sempit itu disempitkan lagi sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Wa ya'tihi wa fi riwayatin wa yumatsalu lahu. Lalu datang kepadanya dalam riwayat yang lain diserupakan untuknya rajulun qabihul wajhi, orang yang wajahnya sangat buruk. Qabihus thiyab, pakaiannya jelek. Muntinur rih, aromanya sangat busuk. Fayaqul, lalu orang itu berkata kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'at. Rasakan azab yang menyiksamu ini.
inilah hari yang telah diperingatkan kepadamu dulu. Fayaqul, lalu dia menjawab, wa anta fabasyarakallahu bisyarr, man anta, semoga engkau juga ditimpakan keburukan oleh Allah. Siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Fayaqul, lalu orang itu menjawab, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu. Fawallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarran. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau orang yang lambat melakukan amal ketaatan, sangat cepat kalau berbuat maksiat kepada Allah, maka semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Sebuah nasihat yang sangat mendalam bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah, meninggalkan amal-amal buruk kita, agar jangan sampai amal buruk itu berubah menjadi teman yang sangat jelek di alam kubur. Bagian akhir dari hadis ini, kata Nabi SAW, "Thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah." Kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang buta, tuli lagi bisu. Di tangannya ada sebuah gada besar. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Andai gada itu dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping menjadi butiran-butiran tanah. Fayadribuhu, maka makhluk itu memukulnya dengan menggunakan gada tersebut. Dorbatan, satu pukulan. Hatta yasira biha turaban, maka dia pun hancur berkeping-keping menjadi tanah. Tapi apakah selesai? Tidak. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah kembalikan dia seperti semula. Sudah hancur berkeping-keping karena pukulan yang sangat keras menimpanya, ternyata belum selesai. Allah kembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, lalu makhluk itu memukulnya untuk kedua kalinya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Maka dia pun berteriak dengan satu teriakan yang dapat didengarkan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Fayaqul, lalu dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat.